Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Jarani dari kelas 11 IPS 2 dari SMA Negeri 53 Jakarta. Saya ingin menampilkan video tentang kesenjangan sosial. Di sini kita akan membahas tentang kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial itu? Nah, kesenjangan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari satu, rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Adanya tingkat pendidikan yang kurang mumpuni, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial. Dan yang kedua, budaya kemiskinan. Pengertian budaya kemiskinan adalah sikap mudah menyerah, pasrah terhadap keadaan, apatis, dan tidak adanya keyakinan masa depan yang baik. Mengapa banyak masyarakat yang bersikap seperti itu? Salah satu jawabannya, mereka tidak berdaya dari segi ekonomi dan kekuasaan. Para pejabat tinggi negara seolah-olah tidak mampu mendorong sikap pesimis mereka. Dibiarkanlah yang miskin menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Yang kaya pun akan semakin kaya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Yaitu contohnya yang pertama, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan berarti terjadi karena seseorang malas bekerja, melainkan adanya sistem yang menghambatnya. Misalnya saja, harga sekolah yang mahal membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dan yang kedua, pengaruh globalisasi. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan mampu memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kemajuan. Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi, bahkan mengalami ketertinggalan. Faktor internal dan faktor eksternal tidak sepenuhnya menjadi sebab-sebab kesenjangan sosial. Alasannya bisa saja kan orang yang terlahir miskin tetapi dia bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan akhirnya hasil yang ia harapkan menjadi kenyataan, yaitu kehidupan yang lebih baik dibandingkan kehidupan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia, yaitu yang pertama, melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha selalu dianggap remeh. Jika kesenjangan sosial dapat melemahkan jiwa kewirausahaan, maka pembangunan di suatu negara akan terganggu. Contohnya, masyarakat yang takut berwirausaha biasanya melakukan jalan pintas dengan cara mengikuti undian berhadiah dan investasi yang ilegal, karena diharapkan akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dan cepat. Yang kedua, terjadinya kriminalitas, yaitu banyaknya rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Hal itu disebabkan karena ketidakadaan dana yang cukup serta kondisi sosial ekonomi yang bermasalah. Oleh sebab itu, masyarakat terdorong untuk melakukan berbagai macam tindakan kriminal seperti korupsi, mencopet, mencuri, judi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, terjadinya monopoli. Kesenjangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebab seseorang yang mempunyai kekuatan baik dari segi ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan sayap kekuasaan mereka. Hal tersebut membuat rakyat miskin semakin tertindas karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawannya. Sebagai contoh, maraknya pembangunan mal-mal di kota-kota besar atau pembangunan swalayan di kota-kota kecil sedikit demi sedikit akan mematikan omset pedagang di pasar tradisional. Untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat kesenjangan sosial, kita memerlukan solusi penyelesaiannya, yaitu yang pertama, mengutamakan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju dalam segala hal.
Dengan tingkatan pendidikan yang tinggi, maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial. Oleh karenanya, pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal, sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan seperti pemberian beasiswa, penambahan anggaran pendidikan pada APBN, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu menciptakan lapangan kerja untuk meminimalkan kemiskinan. Pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan berbagai cara, yaitu seperti mengadakan proyek padat karya, pendirikan lebih banyak UKM-UKM, dan memberlakukan impres dasar tertinggal. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu meminimalkan dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas atau yang kita sebut KKN di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri, namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya, kasus tentang Bank Country belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakhiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimalisirkan KKN yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya dana yang ada. Pesan saya terhadap pemerintah yaitu saya harap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan agar meminimalkan dampak negatif yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ini.